selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Trijohar, kelas 12, nomor absen 27. Hari ini saya akan membuat tugas video tentang materi statistika matematika kelas 10. Hari ini saya akan membuat dari data durasi penggunaan media sosial per hari dalam menit. Data ini saya ambil dari untuk referensi soal dari data sekunder atau data yang ada di internet sebagai simulasi untuk mempraktikkan semua rumus statistika yang sudah diajarkan. Berikut adalah datanya. Yang harus kita lakukan pertama adalah mencari X-max, X-min, jangkauan, panjang kelas, dan juga N atau banyak datanya dan juga banyak kelasnya. Pertama, di sini X-max-nya adalah 240, X-min-nya adalah 120. Banyak datanya itu ada 40. Sekarang kita mencari jangkauan. Jangkauan itu cara mencarinya X-max dikurang X-min sama dengan 240 dikurang 120 sama dengan 120. Ini adalah jangkauannya. Lalu kita akan mencari banyak kelasnya atau K. Rumusnya adalah 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 6 kelas kalau kita dulu. Sekarang kita mencari panjang kelasnya. Panjang kelas itu rumusnya adalah jangkauan dibagi kelas sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan hasilnya adalah 20. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel distribusi. Di sini saya sudah mengisi intervalnya, yaitu durasi dalam menit, lalu frekuensi atau frekuensi munculnya data atau frekuensi banyaknya data. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mencari XI atau nilai tengahnya. Cara-caranya itu gampang. Kita itu tinggal tambah batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Contohnya yang pertama ya, ini adalah 120 ditambah 139 lalu dibagi 2. Kan ini hasilnya adalah 259 dibagi 2 sama dengan hasilnya 129,5. Berarti di sini adalah 129,5. Nah, untuk yang selanjutnya yang kelas kedua itu tinggal ditambahkan 20 dari panjang kelasnya ini. Caranya adalah 129,5 berarti 20. Hasilnya adalah 149,5. Nah, selanjutnya ditambah lagi 20, jadinya 169,5 dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita akan mencari FXI atau frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu 6 dikali 129,5. Hasilnya adalah 777 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif data durasi penggunaan media sosial kita. Caranya untuk baris pertama adalah frekuensinya saja, yaitu di sini ada 6. Lalu untuk baris kedua adalah kita tambah 6 dengan baris kedua, yaitu 9. Berarti 6 tambah 9 adalah 15. Lalu untuk data yang ketiga, 15 data tadi, frekuensi kumulatif tadi ditambah dengan 7. 15 ditambah dengan 7 sama dengan 22. Lalu lanjut, 22 ditambah 8 adalah 30. Lalu 30 ditambah 6 adalah 36. Ditambah 6 adalah 36. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita pengen cari codingnya nih atau UI-nya. Nah, caranya itu kita itu ambil pusat atau rataan sementaranya. Di sini kita pilih kelas ketiga, yaitu 160 sampai 179 sebagai pusatnya. Lalu tinggal saja pusatnya ini kita
kita kasih angka 0. Nah, kelas yang arahnya ke atas itu nilainya lebih kecil, otomatis dia mundur jadi -1 dan -2. Dan yang di bawahnya ini tuh nambah atau maju, jadinya di sini 1 plus 1 plus 2 sama plus 3. Nah, kalau untuk frekuensi atau V-nya ini tinggal UI ini tuh dikali sama frekuensi ini. Jadi 6 dikali -2 itu adalah 12. Atau kayak gini, 6 dikali -2 sama dengan 12. Lalu lanjut yang di bawahnya adalah di sini kita lihat ada 9 dikali -1 sama dengan -9. Lanjut seterusnya 8, 12 dan 12. Kalau dijumlahin semuanya ini yang tadi -12 -9 tambah -9 tambah 0 tambah 8 tambah 12 tambah 12 itu hasilnya adalah 11. Nah, lanjut kita mau cari simpangan kelas atau DI-nya nih. Simpangan kelasnya itu ada rumusnya, yaitu XI dikurang pusat sementara kita yang tadi kita udah pilih, yaitu yang kelas ketiga atau 169,5. Berarti tinggal 129. Ini untuk baris pertama ya, 129,5 dikurang 169,5. Hasilnya adalah -40. Berarti DI-nya adalah 40. Juga yang kelas kedua sama, 149 dikurang 149,5 dikurang 169,5. Hasilnya adalah -20. Dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari mean atau rata-rata. Yang pertama ada yang dengan cara biasa atau dengan rumus. Rumusnya adalah sigma F kali XI dibagi sigma atau jumlah FI atau keseluruhannya gitu, sama dengan 7. Ini tadi kita dapat 7.000 dibagi 40 sama dengan 175 menit. Lanjut dengan cara simpangan atau rataan sementara. Rumusnya adalah AM-nya tuh tadi yang kelas ketiga itu yang 169,5 ditambah sigma FI/DI-nya itu atau total dari FI dikali DI lalu dijumlah semua. Itu nanti hasilnya bakalan 220. Ini dibagi 4. Lalu cara ketiga adalah cara coding. Tadi ini yang FI dikali sama UI lalu dibagi sigma FI-nya atau 11.
Lalu selanjutnya kita akan mencari modus atau nilai data yang sering keluar. Kita akan melihat data kelas dengan frekuensi terbesar adalah kelas kedua, bisa dilihat, yaitu dengan inian 9, frekuensinya 9. Jadinya tepi bawah kelas dengan frekuensi terbesar adalah kelas 2. Kelas 2 yaitu 140 dikurang 159 dengan frekuensinya itu 9. Nah, tepi bawahnya itu yang ini, yang dimulai dari yang tepi bawah kelas keduanya itu sendiri, yaitu 140 dikurang 0,5 sama dengan 139,5. D1 adalah selisih dengan kelas sebelumnya, yaitu yang 9 dengan 6 selisihnya adalah 3. Lalu 7 dengan 9 dengan 7 selisihnya adalah 2. Jadi D1 itu adalah selisihnya. Lalu rumus modus adalah tepi bawah tambah panjang kelas ini 139,5 ditambah panjang kelasnya itu 20 3. Jadilah kita dapat modusnya itu adalah 151,5 menit. Lalu selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah. Letak median adalah setengah dikali N atau setengah dikali 40 adalah 20. Lalu data ke-20 itu ada di kelas ketiga, yaitu 160 sampai 179. Nah, frekuensi kumulasinya kita udah cari sebelumnya ya, itu adalah 15, lalu frekuensi kelas median adalah 7. Lalu tepi bawahnya adalah 160 dikurang 0,5 sama dengan 159,5. Rumus median adalah tepi bawah tambah panjang kelas setengah N kurang F kum
Jadi diketahui median adalah 173,78 menit. Lalu selanjutnya kita akan mencari ukuran letaknya. Yang pertama adalah kuartil. Kita di sini mau cari Q1 dulu ya. Letak Q1-nya itu seperempat dikali N atau dikali 40 sama dengan ada 10 data. Lalu ke 10 itu ada di kelas 2, yaitu 104 kelas kedua, 140 dikurang sampai 159. Tepi bawahnya adalah 140 dikurang 0,5 sama dengan 139,5. Lalu F-kum-nya tadi kita udah cari, itu ada 6. Terus lalu frekuensi di kelas 2 ini 140 sampai 159 itu frekuensinya itu 9. Lalu kita masuk ke rumus. Tepi bawah ditambah dengan letak kuartil ini yang 10 data. Itu soal itu yang tadi cut aja. Lalu kita masuk ke rumus. Kita dapat kuartil satunya adalah 148,38. Lalu di sini saya mau mencari kuartil ketiga, caranya sama seperti tadi. Tapi bedanya jadi 3/4 dikali 40 itu adalah 30 data. Ke 30 itu ada di kelas keempat, yaitu 180 sampai 199. Titik bawahnya sama, 180 ditambah F dikurang 0,5 sama dengan 179,5. F-kum-nya adalah 22. Lalu frekuensi di data kelas 4 ini itu adalah 8. Kita masuk rumusnya. Lalu kita dapat kuartil ketiganya adalah 199,5. Sekarang kita mencari desil. Perlu diketahui bahwa desil itu sama dengan median, sama saja dengan median. Jadi desil kelima kita adalah sama dengan median atau 173,78. Lanjut kita ke persentil. Kita mau cari persentil ke 90. Misal, letak persentil 90 adalah 36 data. Data ke 36 ada di kelas 5. Kelas 5 yaitu 200 sampai
119. Titik bawahnya F-nya tadi sudah kita cari 30. Lalu frekuensi di data di kelas tersebut adalah 6. Sekarang kita masuk ke rumus. Sama dengan habis jadinya ini. Lalu kita dapat hasilnya persentile kelas 90 adalah 219,5. Lalu selanjutnya kita mau mencari ukuran penyebaran. Kita yang pertama mau mencari hamparan atau jangkauan antar kuartil. Nah, hamparan itu rumusnya adalah kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1 sama dengan 199,5 dikurang 148,38 yang tadi kita sudah cari. Nah, hamparan kita dapat hasilnya adalah 51,12. Lalu selanjutnya kita mau mencari simpangan kuartil. Atau QD. Simpangan kuartil rumusnya adalah setengah dikali hamparan sama dengan setengah dikali 51,12 sama dengan 25,56. Lalu selanjutnya kita mau mencari simpangan rata-rata. Kita pakai rumusnya adalah rumus simpangan rata-rata adalah frekuensi dalam kurung XI dikurang dengan mean. Di sini langsung saja saya sudah dapat hasilnya 1082. Jadi rumus simpangan rata-rata adalah 1082 dibagi dengan banyaknya data atau 40. Hasilnya adalah 27,05 menit. Lanjut kita mau mencari varian atau S2. S2 itu adalah total kolom dari frekuensi dalam kurung XI dikurang mean ini, jumlah totalnya atau sigmanya. Jumlah total sigma dari F adalah 39. Dibagi banyaknya data sama dengan 979,7. Dan yang terakhir kita mau mencari simpangan baku. Simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari varians sama dengan akar dari 979,75 adalah 31,3. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngejelasin kenapa untuk yang simpangan rata-rata dan variasi dan simpangan baku itu bisa seperti itu.
Di sini saya memakai tabel pembantu kedua. Kita mau mencari XI dikurang mean atau rata-ratanya itu adalah 175. Di sini kita kurangin meannya 175 dikurang dengan nilai tengahnya. Jadi, misal untuk baris pertama itu 175 dikurang dengan nilai tengahnya adalah 129,5. Itu adalah 45,5. Lanjut lagi, untuk baris kedua 175 dikurang dengan 149,5 itu adalah 25,5 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita mau mencari frekuensi dikali ini yang sudah kita cari tadi. Jadi 45,5 dikali dengan 6. Jadi seperti ini contohnya. Untuk baris yang pertama 45,5 dikali dengan frekuensinya yaitu 6, hasilnya adalah 273. Lanjut, yang kedua adalah 25,5 dikali dengan frekuensinya yaitu 9. Hasilnya adalah 229,5. Lanjut, yang baris ketiga 5,5 dikali dengan frekuensinya yaitu 7, hasilnya adalah 38,5 dan seterusnya. Lalu jangan lupa untuk jumlahnya kita tambahkan ini semua, hasilnya adalah 1082. Nah, selanjutnya kita akan mengkuadratkan yang ini. Jadi misal untuk mengisi yang ini adalah 45,5 dikuadratkan atau 45,5 dikali 45,5. Hasilnya adalah 2725. Sama seperti itu untuk baris kedua, misal 25,5 dikuadratkan sama dengan 450 dan seterusnya. Lalu untuk yang terakhir adalah frekuensi dikali nilai tengah dikurangi mean rata-ratanya dikuadratkan. Langkah pertama adalah caranya kita hitung yang dikurang dulu. Kita kerjakan yang dihitung dulu, yaitu nilai tengahnya dikurang dengan mean rata-ratanya A. Jadi, misal yang baris pertama 129,5 dikurang 175 sama dengan min 45,5. Ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah 227. Sekarang hasilnya kita akan kalikan dengan frekuensinya yaitu 6. Hasilnya adalah dan seterusnya. Inilah hasilnya dan jangan lupa untuk dijumlahkan. Jadi itulah gimana caranya saya bisa mengerjakan simpangan rata-rata dan lain-lain. Sekian saja video untuk kali ini, sobat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.